warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Solo dan sekitarnya, khususnya umat Islam, kami ingatkan tentang adanya festival acara kuliner haram atau non halal ya, yang diadakan di salah sebuah mall di Solo. Tentu ini sangat berbahaya buat masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Kami mengajak masyarakat Muslim untuk menghindari acara ini dan jangan menghadiri acara itu, mengingat di sana akan tersebar banyak makanan-makanan yang tidak halal dan mengakibatkan kepada terjerumusnya seorang Muslim kepada memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kesulitan ketika kita datang ke sana membawa anak-anak kita untuk kemudian meminta makanan-makanan yang terlihat lezat, tetapi ternyata makanan itu haram. Tentu ini sangat tidak baik buat kondisi anak-anak kita dan keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas satu video yang cukup viral dan berita yang sedang viral juga mengenai kuliner non halal yang diadakan di salah satu mall di Solo. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa ada ormas-ormas ormas masyarakat, dan tentu saja sebenarnya ini sebuah komunitas Islam pastinya, yang kemudian keberatan dan tidak mengizinkan ada festival kuliner non halal ini, sehingga mereka mempersoalkan. Jadi sebenarnya begini teman-teman sekalian, ini orang-orang yang melakukan hal itu sama sekali tidak mengerti kebinekaan Ika, ya, tidak mengerti tentang Pancasila, tidak mengerti tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Satu hal yang harus dicatat bahwa Indonesia bukan negara Islam. Itu yang harus dicatat, ya. Indonesia bukan negara Islam. Mengapa kemudian ada oknum-oknum Islam yang kemudian keberatan jika ada orang-orang Kristen, ada orang Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya memakan makanan ini, memakan makanan itu yang tentu saja mungkin diharamkan dalam Islam. Ya, secara agama Anda, ya silakan. Lagi pula kalau kalian hanya berpatokan dengan imamat pasal 11, sebenarnya kalian tidak membaca secara keseluruhan tentang mana makanan yang haram dan tidak haram, koser atau non koser. Koser non koser ini adalah sesuatu hal yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan sebenarnya. Nah, jadi di dalam imamat pasal 11 yang berpatokan dengan kitab Musa, itu sebenarnya berbicara, ya, bukan hanya daging babi, tetapi termasuk kelinci, pelanduk atau kancil begitu. Kemudian selanjutnya makanan yang tidak boleh dimakan yang berkeriapan di dalam air, ikan lele, ikan gabus, belut, ya, ikan paten, ya, ikan baung, dan masih banyak lagi jenis ikan yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Misalnya dia bersirip tapi tidak bersisik, itu tidak boleh dimakan, itu haram. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman muslim memakan ikan lele? Ya tentu makan. Padahal kan ada pecel lele itu. Biasanya yang jualnya itu adalah orang-orang Islam, pecel lele. Nah, itu makanan haram di orang-orang Yahudi, tidak boleh dimakan. Begitu. Jadi bukan hanya babi. Lalu teman-teman sekalian, sebagai komentar saya, nanti juga kita akan melihat ya pemaparan dari seorang Islam yang mengajarkan tentang ajaran Islam, lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mari kita masing-masing jalani dong. Iya kan? Tapi saya mau sedikit komentar. Mana yang lebih berbahaya? Ketika misalnya ada orang Kristen bikin warung,
tapi tidak ditulis. Misalnya jualannya itu di situ daging anjing, daging babi gitu ya, daging ya yang pokoknya tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Lalu tidak diberikan pengumuman atau tidak diberikan sebuah pemberitahuan bahwa ini tidak boleh dimakan oleh orang Islam, tidak ditulis non halal misalnya. Maka mana yang lebih berbahaya? Nah, kalau kuliner non halal ini jelas ya, ini kan festival ya, otomatis dibikin si panduk besar di depan mall, dan jauh sebelumnya sudah diumumkan di berbagai media bahwa itu akan dilaksanakan tanggal sekian dan hari sekian gitu ya, hari apa gitu. Jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang toleran. Bahkan orang Kristen, bahkan orang Buddha, Hindu yang makan daging babi misalnya, itu justru sedang menghormati umat Islam yang ada di Indonesia. Itu sebabnya dikasih non halal. Kalau tidak dikasih non halal, coba bayangkan saja apa yang akan terjadi. Jadi bisa jadi orang Muslim banyak yang makan daging babi, banyak yang makan makanan yang haram untuk Islam, kan begitu? Ya, nah jadi terkait dengan Ustadz tadi yang berkomentar, itu sah-sah saja ketika Anda memberikan pengumuman. Tetapi yang merupakan keberatan kita kalau kemudian ada ormas-ormas tertentu yang melarang ormas tertentu ya ribut, demo, protes dan lain sebagainya. Tidak boleh ada festival kuliner non halal ini. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan. Tapi kita bersyukur teman-teman sekalian, karena ya ternyata Pak Wali Kota, yaitu Pak Gibran, yang sekarang nantinya ya sudah terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, itu dia terobos dan mengizinkan festival non halal terlaksana dengan baik di Solo. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi dia bukan Islam gitu, tapi dia tahu bahwa dia wali kota untuk semua agama, bukan hanya untuk Islam. Nah, jadi kalau kalian mau protes lah, coba kalian protes dulu para intoleran, protes orang-orang yang mengganggu gereja, yang membubarkan gereja, yang tidak suka dengan gereja, ya kan? Kalian itu protes itu yang suka jadi teroris, yang jadi bom bunuh diri di gereja tapi KTP-nya KTP Islam, ya kan? Tapi kan dikatakan itu kan bukan Islam, karena teroris dan juga yang suka bom itu kan tidak beragama begitu ya. Tapi jelas itu kok di KTP mereka jelas ditulis beragama apa. Ya, jadi mungkin lebih bagus di situ. Itu yang lebih menjadi pusat perhatian daripada pemerintah dan ormas-ormas tertentu gitu. Bukan justru ya sibuk mengurusin kepercayaan agama orang lain dan iman orang lain gitu. Itu teman-teman sekalian. Jadi kita harus belajar tentang kebinekaan kita di Republik Indonesia ini ya. Dan tentu saja kita juga harus belajar dengan baik mengenai Pancasila yang sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai orang-orang yang intoleran ini itu nggak ngerti Pancasila yang pertama sampai kelima begitu. Sehingga kan suka ya membuat keributan ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, komentar saya bahwa yang membuat festival kuliner non halal ini adalah orang yang toleransi, orang yang menghargai umat beragama. Sehingga ditulislah itu festival kuliner non halal, supaya yang Islam memang jangan ke situ. Ya kan dikasih non halal itu artinya bahwa yang Islam tidak diundang ya. Itu nggak diundang bro, nggak diundang gitu. Jadi jangan ya, aduh kasihan ya kalau saya harus ngomong ini gitu. Maksud saya itu udahlah gitu, nggak perlu gitu terlalu kepo. Kok juga kita nggak diundang gitu. Cukup sudah dikasih tahu bahwa itu non halal, nggak boleh dimakan oleh umat Islam. Udah titik gitu. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan ya menonton video ada pemaparan-pemaparan dari Islam dan juga netizen terkait ya protes daripada ormas masyarakat tertentu terhadap ya festival kuliner non halal yang dilakukan di Solo. Berikut videonya.
Festival kuliner non halal di Solo boleh dibuka kembali. Terima kasih kepada Mas Wali Kota, Mas Gibran Rakabuming Raka. Anda sudah menolak tunduk pada kaum intoleran. Sukses selalu untuk Mas Wali Kota Solo sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Salam Pancasila. Ya, logikanya kan sederhana. Kalau kita lihat ada tukang mie ayam yang dia menjual itu di dalam mie ayamnya pakai minyak babi kan, dia nggak ngumumin gitu. Kita makan karena kita tahu mie ayam kan, yang kita tahu mie ayam ya halal, makan habislah itu. Tahu-tahu ada orang ngasih tahu itu orang itu jualan pakai minyak babi. Kita konfirmasi betul nggak betul. Lu kok nggak ngomong, kita marah pasti kan? Pasti marah. Tapi kalau dia mengumumkan bahwa mie ayam ini pakai minyak babi, itu berarti menghormati kita yang muslim, sehingga kita ya tidak perlu makan itu karena memang haram minyak babi kan. Sederhana kok. Nah, kalau ada orang bikin acara atau jualan memang babi katakan diharamkan oleh Islam, muslim nggak boleh makan, dia menuliskannya, itu berarti menghormati orang Islam lah. Yang orang Islam ya jangan ke situ gitu loh. Jangan beli, jangan makan. Ini memang menyangkut pola pikir keberagamaan. Jadi sebagian orang memang dalam memahami agama itu masih dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang tidak bersahabat. Ini sebetulnya bagian dari tugas kita untuk meluruskan, membangun pola pikir yang lebih baru, yang lebih beradab di zaman sekarang ini. Bahwa umat beragama itu bersaudara, bersahabat. Bahwa perbedaan doktrin keagamaan di masing-masing agama itu sudah sesuatu yang niscaya, yang harus dihormati. Pakai bahasa Al-Qur'annya jelas, ya kan? Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk agamaku gitu. Dan kita hidup di negara Indonesia, bukan negara agama. Setiap orang bebas mengekspresikan keberagamaannya, gitu loh. Apalagi kan peristiwa festival kuliner non halal Udah itu ditulis kuliner pecinan non halal. Ya udah, yang muslim jangan ke situ gitu, kok repot amat. Jubirnya lah ya, jubirnya Humas di SKS. Dia takut kalau umat muslim khilaf dan mencicipi kuliner yang dilarang oleh agama Islam ini. Ya harusnya tidak dalam bentuk festival, tidak di tempat semacam ini, di tempat umum. Kita takut teman-teman yang keterbatasan agamanya merasakan enak, minta tambah, repot gitu ya. Nah, itu berarti dia menyepelekan saudara muslim yang lain gitu. Seolah-olah dengan adanya seperti itu, orang Islam yang lain itu kok tidak punya iman untuk menegaskan bahwa itu haram, ya saya nggak makan gitu. Dan saya yakin orang Islam sebagian besar di Indonesia ini itu bahkan fobia terhadap makanan haram. Kita ingin meluruskan dalam berpikir. Setiap manusia itu dalam melakukan dosa itu tidak bertanggung jawab atas orang lain. Ada makanan yang dijual tulisannya non halal. Ini umpama, kok tahu-tahu ada muslim yang makan. Ya kita nggak punya dosa, itu urusan dosa dia. Bahkan kalau pakai teori usul fikih, dosa seperti itu disebut dosa yang lazim. Lazim itu artinya dosa yang tidak merugikan orang lain. Itu urusan pribadi gitu loh. Urusan pribadi gitu loh. Ya kita boleh mengingatkan, boleh. Tapi kalau ada orang melakukan itu, ini seandainya tidak tanggung jawab kita. Kita tidak akan dimintai tanggung jawab gitu loh. Tapi kan saya yakin kalau sudah ditulis non halal, orang muslim tidak akan makan. Itu kan semacam pengumuman, kaum muslim kamu jangan makan ini karena ini makanan non halal gitu. Sama kalau kita diundang sama sahabat-sahabat non muslim itu kan sering dikasih tahu, Pak jangan makan yang sebelah sana ya, Bapak makan yang sebelah sini, ini umpamanya B2 dan lain sebagainya. Itu kan namanya mereka menghormati kita gitu. Festival kuliner non halal di Solo batal berlangsung seusai menuai protes dari Organisasi Masyarakat Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS. Melansir dari detik.com 4 Juli 2024, staf Humas DSKS, Endro Sudarsono menghimbau umat Islam tidak ikut dalam festival kuliner non halal dan meminta Pemkot Solo agar lebih selektif memberikan izin. Sebelumnya, acara bertajuk Festival Kuliner Pecinan Nusantara akan berlangsung di Solo Paragon Mall pada 3 hingga 7 Juli 2024. Chief Marketing Communication Solo Paragon Mall Veronica Laji menyebut menunda sementara festival kuliner non halal dan menunggu arahan lebih lanjut. Sempat ditunda sehari lantaran dapat kritik dari salah satu organisasi masyarakat, festival kuliner non halal yang dihelat di Solo Paragon Mall per Kamis 4 Juli siang dengan kondisi khusus. Pantauan Jawa Pos Radar Solo, event-event kuliner yang bernama Festival Kuliner Pecinan Nusantara, Kuliner Non Halal Legend, Hits, dan Viral Nusantara itu mulai berjalan normal sejak Kamis 4 Juli siang. Uniknya festival kuliner yang dihelat itu ditutup dengan kain hitam yang dipasang mengelilingi lokasi festival. Ke-34 teman yang terlibat di event tersebut kini tak begitu terlihat dari aktivitas lain di kanan kirinya karena kain hitam yang dipasang di sekelilingnya itu. Selain itu akses keluar masuk dijaga keamanan mall. Bahkan jika diperlukan lokasi festival kuliner yang ada di lantai 1 itu akan ditutup dengan kain lebar agar tidak tampak dari lantai di atasnya.
Sekedar informasi, event kuliner yang dihelat mulai 3 hingga 7 Juli 2024 itu sempat ditunda untuk sementara waktu lantaran dapat kritik keras dari Dewan Syariah Kota Surakarta melayangkan protes keras ke Pemkot dan Polresta Surakarta perihal event yang terlalu vulgar. Kuliner non halal itu sama dengan kuliner yang haram ya. Ya iya gitu loh. Kalau beda malah heran saya gitu kan. Cuman pertanyaan gue kayak gini nih. Mohon maaf banget ini, mohon maaf banget. Ini kan udah dijelasin tuh, Festival Kuliner Pecinan Nusantara, kuliner non halal legend ya. Tertulis tuh, kuliner non halal legend. Pertanyaan gue adalah, lebih berbahaya mana kalau misalnya non halalnya itu malah nggak ditulis? Lebih berbahaya mana coba? Ini mohon maaf sebelumnya, mohon maaf banget nih. Menurut gue pribadi ya, kalau misalnya nggak ditulis itu kuliner non halal, malah lebih berbahaya lagi nggak sih? Orang malah bener-bener gak tahu kalau itu makanan apaan. Kalau ditulisin kayak gini kan enak, kita udah oh ya udah. Apalagi ini acara cuma berapa hari gitu loh. Ya masa non muslim tidak boleh berbahagia gitu kan? Ya saya juga bingung sih.